Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya masih bisa bertatap muka kembali walaupun hanya dengan menggunakan video. Selanjutnya saya di sini akan membahas kaitan dengan materi yang kedua di semester kedua ini atau materi ketujuh tepatnya, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, tentunya buat adik-adik semua, kemarin kita sudah membahas kaitan dengan organisme, tuh ya. Nah, kaitan dengan materi organisasi kehidupan yang kemarin dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ, sampai kepada organisme. Nah, pada kaitan dengan organisme, nah sekarang akan kita bahas nih, ya. Tentunya ini di materi di bab ketujuh ini. Nah, sebelum kepada materi dimulai, tentunya kita harus dalam keadaan siap, fokus dalam memperhatikan materi yang akan Pak Indra sampaikan kepada kalian semuanya. Nah, dan tentunya kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang didapatkan materi dari Bapak Ibu guru semuanya tentunya itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum kepada materi, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, di sini sudah ada di tampilan pada monitor, gitu ya, seperti biasa. Ini adalah bab ketujuh tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita lihat dulu terkait dengan materi yang kedua ini di semester kedua. Nah, adapun pembahasannya di sini ada pada peta konsepnya, ya, baik dengan ekosistem ataupun lingkungan. Tentunya adik-adik semuanya sudah pernah mendapatkan materi ini ketika masih di sekolah dasar. Ya, kita lihat di sini urutan peta konsepnya terlebih dahulu, bahwasannya, nah, yang dimaksud dengan individu ini adalah suatu organisme, ya, yang kemarin tuh, ya, adanya organisme itu berarti adanya suatu proses dari mulai sel, membentuk sebuah jaringan, membentuk sebuah organ, dan tentunya membentuk bagian dari sistem organ, dan berakhir pada organisme yang seutuhnya. Nah, organisme atau dikatakan individu. Tentunya individu ini tidak hanya individu itu satu, sifatnya itu tunggal atau diri kita. Ya, tetapi di dalam kehidupan tentunya kita tidak bisa untuk menjadi satu individu yang biasa saja. Nah, maka dari itu biasanya individu tersebut akan membentuk suatu populasi, ya. Yang namanya populasi itu berarti lebih dari satu orang. Bisa dua, ya. Tentunya itu sudah menjadi populasi karena lebih dari satu orang atau tunggal. Nah, biasanya si populasi ini akan membentuk suatu komunitas, yang dimana komunitas ini adalah bisa dikatakan berkeanekaragam dari jenis makhluk hidup. Kemudian membentuk suatu ekosistem, baik ekosistem sifatnya ada dua, ada alami dan ada buatan. Nah, di dalam ekosistem biasanya itu ada biotik. Ya, biotik ini biasanya itu ada konsumen, ya, ada produsen dan ada dekomposer atau pengurai. Nah, dari si produsen di sini biasanya produsen ini adalah bisa dikatakan tumbuhan kalau organismenya, karena yang dia itu tidak bisa menjadi suatu konsumen, biasanya itu produsen. Kenapa Pak Indra bilang tumbuhan? Karena tumbuhan itu makhluk hidup apabila dilihat dari jenis makanannya itu adalah autotrof. Dia tidak bisa membuat dia tentunya dia bisa membuat makanannya sendiri itu. Sedangkan kalau hewan, manusia itu beda lagi, ya. Jenisnya itu adalah heterotrof, alias tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, itu. Kita lihat di sini, ya. Pada bagian konsumen, nah tentunya di sini konsumen ada beberapa macam, ada yang karakternya itu herbivore, ya.
Herbivore apa itu herbivore? Nah, tentunya herbivore itu adalah biasanya itu bisa dikatakan pemakan tumbuhan. Kemudian ada karnivora, ya, pemakan daging. Ada omnivora, ini pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Kemudian ada scavenger, ya. Kemudian ada detrivore. Detrivore ini pengurai. Itu. Nah, kemudian pada di sini di bawahnya biasanya itu yang namanya konsumen ini akan melakukan suatu interaksi. Ya, salah satunya bisa dengan produsen. Nah, yang tadi produsen itu bisa dikatakan adalah bagian dari tumbuhan. Nah, interaksinya itu seperti apa? Nah, yang kita ketahui yaitu yang pertama itu ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, kemudian ada juga jaring-jaring kehidupan. Nah, pada rantai makanan ini ada bentuknya sih ya, bentuknya lebih kepada bentuk, ada piramida makanan dan ada aliran energi aliran energi itu. Ya, ini secara garis besar. Ya, mungkin secara lengkap atau detailnya nanti Pak Indra akan jelaskan. Kita langsung saja kepada individu dalam ekosistem. Oke, di sini ada seekor makhluk hidup yang tidak asing bagi kita untuk dilihat, ya. Di sini ada yang dikatakan, mohon maaf ini bukan kasar, tapi memang namanya yaitu monyet. Berasal dari bahasa Latin, ya, individuum itu yang berarti tidak dapat dibagi. Artinya yang namanya individu itu ya sifatnya itu tidak bisa dibagi. Nah, dalam ekologi, ya ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari lingkungan. Nah, biasanya individu itu bisa disebut juga suatu organisme, ya. Organisme artinya apa? Artinya satu, tunggal itu, ya. Misalnya di sini ada seekor monyet, gitu ya. Ya sama halnya dengan kita. Kita itu adalah sosok individu. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini adalah suatu populasi. Kita lihat tadi apa yang Pak Indra katakan pertama, populasi itu biasanya itu lebih dari satu, ya. Bisa berapa saja jumlahnya. Populasi merupakan sejumlah individu yang sejenis, artinya sama, yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu, ya. Nah, organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, kemudian menghasilkan keturunan yang fertil serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah-ubah. Artinya tidak bisa tidak bisa ditentukan gitu ya. Nah, contoh di sini pada gambarnya. Di sini seekor gajah ini ada 3 ya. Maka ini bisa dikatakan populasi gajah. Nah, itu. Jadi adik-adik ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, di dalam suatu ekosistem itu ada yang dikenal sebagai komunitas. Ya, kalau tadi misalnya individu, populasi dan sekarang komunitas. Komunitas itu apa? Adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Itu yang dikatakan suatu komunitas. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada populasi rumput, ada serangga, ada rusa, dan ada harimau. Itu bisa dikatakan suatu komunitas. Atau misalnya suatu sawah. Yang namanya sawah biasanya itu dikatakan sebagai komunitas. Ya, nah maka di dalamnya itu ada suatu komunitasnya juga. Itu di antaranya ada padi, kemudian ada serangga, ada tikus, ular, katak, misalnya. Ya, berarti itu bisa dikatakan suatu komunitas juga yang ada di sawah. Itu ya. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara individu ke populasi dan tentunya ke suatu komunitas. Itu sangat berbeda. Kemudian, nah, di sini ekosistem ya. Ekosistem itu adalah sebuah interaksi antara anggota dari komunitas dengan benda tak hidup. Oke, di sini kita mengenal ada istilah biotik dan abiotik. Biotik itu bisa dikatakan alami, sedangkan abiotik itu bisa dikatakan tidak alami atau tidak hidup. Tuh. Nah, di sini ada terdapat 2 macam nih suatu ekosistem itu. Ada yang dikatakan suatu ekosistem itu tercipta oleh alam atau alami. Nah, sedangkan bagaimana nih kalau ekosistem yang terbuat oleh manusia atau lebih dikenal dengan ekosistem buatan? Ya, kita contohkan di sini.
Kalau ekosistem alami ini terbentuknya suatu sungai atau laut, hutan, ya, kemudian danau. Ini adalah suatu ekosistem alami. Kemudian sebaliknya, kalau ekosistem buatan, ini contohnya itu adalah waduk, sawah, misalnya bendungan, ya, bahkan sampai yang terkecil itu adalah misalnya kolam ikan ataupun misalnya akuarium. Nah, itu yang dikatakan ekosistem buatan. Nah, kemudian di sini ada yang dikatakan biosfer, ya. Jadi kita mempelajari dari mulai individu sampai kepada tingkatan yang sangat luar biasa atau sangat luas. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi, ya. Ini yang dikatakan biosfer. Itu. Nah, kemudian biosfer ini merupakan lapisan permukaan bumi, ya, dari atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Kita bisa lihat di sini, ya. Mungkin ini adalah sebuah gambar suatu planet bumi yang diambil dari luar angkasa atau dari luar angkasa lah tentunya. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita harus membedakan. Nah, yang tadi komponen abiotik nih, ya. Komponen abiotik itu terdiri dari air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Tentunya komponen abiotik ini sangat menunjang sekali kepada kehidupan makhluk hidup, ya, termasuk kita sebagai manusia. Kita membutuhkan air dalam kehidupan kita. Tumbuhan membutuhkan air dalam kehidupannya. Hewan juga sama membutuhkan air dalam kehidupannya. Kemudian tanah, ya, tanah juga sama. Tanah mempunyai peranan penting bagi makhluk hidup, apalagi bagi tumbuhan. Kemudian udara. Udara pun sama. Udara komponen abiotik yang sangat berpengaruh kepada makhluk hidup. Kemudian cahaya matahari ini apalagi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, apalagi misalnya pada tumbuhan ini sangat dibutuhkan sekali pada saat proses fotosintesis. Nah, ini yang dikatakan komponen abiotik, ya. Jadi harus bisa membedakan antara abiotik dengan biotik. Nah, ini selanjutnya nih. Ini biotik, ya, atau yang dikatakan komponen makhluk hidup atau hidup. Di antaranya ada produsen. Nah, ini, ya. Jadi kita yang katakan tadi tumbuhan itu bisa dikatakan produsen atau dalam kingdom plante. Kemudian di sini ada karnivor, seekor harimau, dia pemakan daging. Bisa kita lihat dari bentuk morfologinya, ya, atau anatominya atau fisiologinya pada harimau ini. Ya, salah satunya dia mempunyai gigi yang taring. Kemudian herbivore, ya. Nah, ini herbivora yang tadi pemakan daging, sedangkan herbivora ini pemakan tumbuhan. Ya, misalnya di sini ada seekor tupai. Kemudian ada juga selanjutnya omnivora. Ini adalah manusia atau kita semuanya, pemakan segalanya. Kemudian di sini pun ada juga jamur. Nah, ingat jamur itu eh, bukan termasuk kingdom pada tumbuhan, tapi jamur pada fungi. Ya, tentunya berbeda. Nah, kemudian di sini decomposer. Artinya apa? Biasanya ini yang dikatakan pengurai. Ya, ketika makhluk hidup misalnya sudah tidak ada atau meninggal misalnya, ya, maka ini yang dikatakan decomposer pada kedua jenis makhluk hidup tersebut. Nah, apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan komponen pada ekosistem yang berawal dari individu, kemudian populasi, komunitas, serta ekosistem. Tentunya ini menjadi sebuah poin yang pertama dalam penjelasan pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian sampai kepada tingkatan pada biosfer, ya. Kemudian dilanjut pada komponen biotik dan abiotik, atau komponen abiotik di sini komponen tak hidup. Sedangkan pada komponen biotik itu adalah komponen
hidup, yang dimana komponen hidup ini adalah ya ini yang tadi ada produsen pada tumbuhan, sedangkan konsumen pada hewan atau pada manusia, sedangkan dekomposer misalnya pada bakteri atau jamur. Nah, hanya itu yang dapat Pak Indra sampaikan pada pertemuan pertama kita di bab ketujuh ini mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, semoga apa yang dapat Pak Indra sampaikan kepada adik semuanya mudah untuk dipahami. Ditutup saja. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.